Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Permatanti Sumantri. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini peserta mata kuliah Metode Kualitatif tahun 2022. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yuk simak baik-baik materinya. Yang pertama adalah analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, analisis narasi naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, seperti autobiografi, dan genre lainnya. Unsur pokok yang ada di setiap bentuk narasi dalam sastra adalah plot, yang dimana alur cerita yang meliputi awalan, tengah, dan akhir. Bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik awal sampai ke puncak, yaitu konflik klimaks. Bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik resolution. Bentuk pendekatan dalam analisis naratif yaitu ada pendekatan atas ke bawah dan pendekatan bawah ke atas. Membuat perbedaan asumsi tentang organisasi makna kognitif. Pendekatan atas ke bawah sangat berpengaruh pada bidang pendidikan psikologi kognitif. Peneliti dibekali dengan serangkaian peraturan dan prinsip. Pencarian makna teks dilakukan dengan menggunakan aturan dan prinsip tersebut. Misalnya, ketika menggunakan etnograf, sebuah program di dalam analisis naratif haruslah direduksi atau disederhanakan ke dalam serangkaian proposisi. Analisis naratif juga biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Film atau novel, alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Dalam naratif, selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita, story, dan plot. Perbedaan story dan plot. Yang pertama itu adalah story. Story itu adalah peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir cerita. Kalau misalkan plot itu adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Karakter dalam narasi yaitu ada 4. Yang pertama adalah narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Yang kedua, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Yang ketiga adalah karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Yang keempat yaitu adalah yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Analisa yang kedua itu adalah analisis semiotika, yang dimana diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure ke Roland Barthes, yang dimana dalam bahasa Inggris semiotika adalah semiotik, berasal juga dari bahasa Yunani yaitu adalah semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan pertanda serta language dan parole. Mari kita awali. Yang pertama adalah tanda, yang terdiri dari 2 aspek, yaitu penanda dan pertanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk fisik atau wujud. Penanda juga bisa berbentuk bunyi, gambar, huruf visual, dan sejenisnya. Sedangkan kalau pertanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya dari antara keduanya bersifat diada-adakan, yang berarti tidak ada relasi sifatnya alamiah antara penanda dan pertanda. Namun demikian, relasi yang bersifat diada-adakan terkait oleh konveksi atau struktur. Kedua yaitu adalah language dan parole. Yang pertama adalah language, yang dimana abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Sedangkan parole adalah merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Agar lebih mudah dimahami, language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parole terkait dengan language. Permainan catur bisa menjadi salah satu contoh yang bisa memperjelas tentang language dan parole.
Yang ketiga itu adalah analisis framing, yang dimana cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu berbentuk dalam suatu kemasan package yang digagas oleh William Agamson. Proses seleksi dan berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Contoh-contoh analisis framing yaitu yang pertama adalah rencana pembangunan buat algoritma, yang kedua adalah peristiwa pengeboman gereja di Makassar, yang ketiga adalah peristiwa pemindahan ibu kota negara, yang keempat adalah pelaksanaan pemilu serentak. Selanjutnya itu adalah contoh kasus, yang dimana yang pertama framing media tentang kebijakan pemerintah, yang kedua frame media atas kandidat kepala daerah atau presiden, yang ketiga adalah frame media kebijakan perpanjangan izin perkebunan sawit. Nah, itu tentang analisis framing. Nah, sampai sini udah paham kan analisis framing, naratif, dan semiotika? Yuk, nanti kita bahas materi apa lagi nih yang harus kita bahas. Nanti kalau misalnya bisa di komen di bawah sini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.